Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali masih melanjutkan sesi pembelajaran kita dalam ilmu bahasa. Ustadz, suaranya hilang. Saya kira di saya aja yang hilang. Eh, Suaranya nggak ada, Ustadz. Afwan Ibu-Ibu, dengar suara Ustadz nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Tapi dimatiin itu ustadznya Iya. suaranya. Mungkin lagi betulin. Heeh, iya kali. Bu Mila, Bu Nur sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya tuh Ustadznya, ini kepental tuh. Jaringan jelek, cuaca kurang bagus. Ibu-ibu suara saya gimana sekarang? Oke, Ya, ada. jelas Ustadz. Oh ya, Afan terpental. Oke, kita lanjut. Nah, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang fi'il sahih dan mu'tal ya, yaitu fi'il yang berkenaan dengan huruf-huruf yang normal dan juga yang enggak. Nah, hari ini kita akan praktik untuk eh, supaya kita lebih memahami mana yang masuk ke yang sahih atau yang mu'tal. Nah, kita praktik di surat 710, di surat An-Nahl, Al-Falaq, Al-Nas, dan seterusnya. Surat apa Pak Ustadz? Surat An-Nas ini ada di layar. Nah, kita mulai ya. Nah, di surat An-Nas, ini kalau kita lihat secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 6, itu lebih banyak isimnya. Kayak contohnya birobbi, nah itu udah jelas isim karena ada kasroh. An-Nasi ada alif lam dan kasroh. Maliki itu kasroh, isim berarti An-Nasi, kasroh dan alif lam berarti juga dia isim. Ilahi itu kasroh berarti dia isim. An-Nasi sama, syarri juga sama, kasroh. Al-Waswasi ada alif lam dan juga kasroh. Al-Khonnasi ada alif lam dan juga kasroh. Al-Ladzi itu juga sama, kasroh. Suduri, nah suduri itu juga sama kasroh an-nasi minal jinnati wan nasi. Jadi ini ada banyak sekali isim. Yang bukan termasuk isim ada kata kul, kemudian ada kata a'udzu, dan juga ada kata yuwaswisu. Berarti ada tiga nih di sini. Ada kul, a'udzu, dan yuwaswisu. Itu fiil yang ada di surat An-Nas. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari yang kata kul. Nah, kalau kita lihat kul ini, kalau kita hitung ya, jumlah hurufnya kan cuma ada dua. Sedangkan fi'il mujarrad itu minimal hurufnya harus ada tiga. Kan di sini kul itu ada
cuman ada 2 huruf. Nah, qul di sini berarti ada huruf yang dihapus atau ada huruf yang dihilangkan. Nah, kalau kita kembalikan dulu, nah nanti ya kita proses pembalik-balikannya. Kalau yang ini kita praktek secara garis besar dulu. Nah, kalau kita kembalikan qul ini dalam bentuk fiil amr ya. Qul ini kalau kita kembalikan, kalau kita lihat di qala itu kan ada qaf, karena qafnya panjang berarti pakai alif. Nah, berarti ada qaf, ada alif dan lam. Qala itu ada 3 huruf. Berarti ketika masuk ke fiil amr, qul ini ada huruf yang dihapus, yaitu huruf yang mu'talnya. Huruf mu'talnya atau huruf yang enggak normalnya itu bisa alif, bisa ya, dan bisa waw. Nah, di contoh qala yaqulu itu dia punya salah satu huruf yang mu'talnya. Kalau di fiil madhinya qala alif, kalau di fiil mudhari'nya yaqulu itu waw. Wow. Jadi qul ini kalau kita lihat dari sisi waktu, dia masuknya ke fiil amr. Karena kan fiil itu bisa dilihat dari beragam macam sisi ya. Qul ini kalau kita lihat dia itu masuk dalam kategori fiil amr. Kemudian kalau kita lihat juga dari apakah ada huruf tambahan atau enggak, dia masuknya mujarrad. Karena kan cuma 3 huruf. Dan kalau kita lihat dari sisi normal atau enggak normalnya, ya dia masuk ke yang mu'tal, tidak normal. Jadi qul ini fiil amr, mujarrad sulasi, dan dia fiil mu'tal. Kemudian yang a'udzu. Nah, kata a'udzu, nah kalau kita lihat di awalnya ini ada huruf anita. Huruf anitanya itu adalah huruf a atau huruf hamzah. Berarti si a'udzu ini adalah fiil mudhari, bukan fiil amr, bukan juga fiil madhi. Karena hamzah di sini yang di depan ini adalah hamzah yang memang diperuntukkan untuk fiil mudhari atau anita. Nah, kalau kita lihat a'udzu setelah hamzah ada ain. Nah, setelah ain itu ada waw. Nah, waw di sini itu kan masuknya dalam jenis fiil mu'tal. Berarti a'udzu karena ada salah satu huruf mu'tal atau huruf yang enggak normal, maka a'udzu ini adalah fiil mu'tal, bukan fiil sahih, bukan fiil yang yang sehat gitu, atau bukan fiil yang normal. Jadi a'udzu. Jadi a'udzu kalau kita lihat dari sisi keterangan dia masuknya ke fiil mudhari. Kalau kita lihat dari sisi normalannya dia masuk ke fiil mu'tal. Nah, tinggal satu lagi nih, keaslian hurufnya. Apakah dia mujarrad atau mazid? Nah, kalau fi'il mudhari itu kan cara kita melihat dia itu mazid atau mujarradnya, kita hilangkan huruf anitanya. Nah, kalau huruf anitanya kita hilangkan kan tinggal sisa ain, waw, dan zal. Nah, ada 3 huruf. Berarti ain, waw, dan zal ini adalah fi'il mujarrad. Jadi qul itu fi'il amr, mujarrad sulasi, dan mu'tal. A'udzu fi'il mudhari, mujarrad sulasi. Mujarrad sulasi kalau ada kata sulasi berarti 3 huruf ya. Huruf aslinya 3. Dan dia juga fi'il mu'tal. Kemudian masuk di ayat yang terakhir. Ladzi yuwaswisu. Nah, di kata yuwaswisu. Nah, di sini yuwaswisu kalau kita lihat ada 2 waw ya. Ada 2 waw. Nah, jadi nantinya si fi'il mu'tal ini kadang atau huruf mu'talnya ya, huruf yang enggak normalnya itu kadang ada 1, kadang ada 2. Itu tergantung fi'ilnya. Itu bisa nanti itu datang dalam fi'il mujarrad, rubai atau sulasi atau juga di mazid. Nah, yang yuwaswisu kalau kita lihat kan di sini ada 2 waw. Nah, dia double nih huruf mu'talnya. Ada 2 huruf mu'tal.
Tapi sebelum kita lihat mu'talnya, kita lihat dulu dari sisi keterangan waktu. Nah, karena di depannya itu ada huruf anita, ada huruf ya, berarti yuwaswisu ini fi'il mudhari. Mudore. Ya, mudhari. Kemudian kalau kita lihat dari keaslian huruf nih, dia mazid atau mujarrad, kan kita hilangkan huruf anitanya. Berarti ya-nya kita hilangkan. Nah, tersisa huruf waw, sin, waw, dan sin. Ada 4 huruf. Nah, kalau kita lihat 4 huruf ini kan dimulainya dengan waw, bukan dengan hamzah. Nah, kalau ada 4 huruf seperti ini, kemungkinannya itu ada 2. Bisa jadi dia masuk ke fi'il mujarrad yang rubai, fi'il mujarrad 4 huruf, atau dia masuk ke fi'il mazid yang 1 huruf, yang bab af'ala. Nah, kalau kita lihat yang bab af'ala, yang fi'il mazid kan depannya hamzah, af'ala, dan selalu hamzah. Maka yang yuwaswisu ini masuknya bukan dalam fi'il mazid 1 huruf, tapi pada fi'il mujarrad yang 4 huruf, yang fa'lala. Jadinya ini tuh adalah waswasa. Waswasa yuwaswisu. Jadi si yuwaswisu ini fi'ilnya fi'il mudhari, kemudian dia mujarradnya 4 huruf atau mujarrad rubai, dan dia fi'il mu'tal. Nah, seperti itu. Sudah mulai tergambar? Insya Allah Ustaz. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Ada ini Ustadz bingungkan yang mujarad 4 huruf dengan yang majid. Huruf. Iya. Oke, kita masuk dulu ke papan tulis. Sebentar. Nah, kita masuk ke yang fi'il 4 huruf itu. Kalau kita lihat rumusnya, itu rumusnya kayak gini. Fa, la, la. Di depannya huruf fa. Fa, la, la. Ini yang mujarrad 4 huruf. Kalau yang mazid 1 huruf itu ada af'ala. Af'ala. Kalau kita lihat antara fa'lala dan af'ala, itu kan kalau dari jumlah huruf sama 4 ya, sama-sama 4. Kemudian kalau kita lihat dari susunan harokat, harokatnya juga sama. Sama-sama fathah, sukun, fathah, dan fathah. Tapi kalau kita lihat dari urutan huruf awalnya, ini beda. Kalau yang mujarrad, ini huruf fa. Kalau yang mazid, ini huruf hamzah. Ya. Nah, kalau yang di depannya ini hamzah, kayak af'ala, kan ini fi'il mazid 1 huruf ya. Kalau Ya. depannya hamzah, selamanya akan hamzah. Dia nggak akan berubah. Tapi kalau yang depannya fa, ini bisa berubah-berubah.
contoh ya misalnya. Kayak tadi waswasa. Waswasa yuwaswisu. Nah, waswasa. Waswasa. Depannya waw. Tapi kalau yang af'ala selalu di depannya hamzah. Kayak anzala. Nah, ini hamzah. Anzala. Kemudian akhraja. Akhraja. Akroma. Aba'ada. Depannya hamzah dulu. Ala. Ini bisa waw. Taba. Basmalah. Atau bisa hauqala. Atau bisa ain asasa. Ininya kalau rumusnya di depannya itu bukan hamzah, maka dia bisa diganti-ganti jika masalah jenis fiil-fiilnya. Bisa datang dalam bentuk kayak tadi waswasa, bisa datang dalam bentuk ha, muqalah, bentuk basmal, au, ko, satu, dua, dan harfnya fathah, sukun, fathah, dan fathah. Hauqala, waswasa, dahja. Tapi umum af'al dengan selalu hamzah. Buafan ya kan ya. Iya, Jelas ya, Bu? ya. Jadi kalau majid itu tetap dia hamzah di depannya ya. Iya, selalu hamzah di depannya. Selalu ya. Ya, kalau mujarrad 4 huruf bisa beragam. Berubah, bisa macam. Ya. Bisa ba, bisa ta, bisa ha, bisa qaf, tergantung fiilnya. Ya, Ustaz. Sudah jelas? Sudah, Ustaz. Insyaallah. Nah, kita masuk surat Al-Falaq, surat atasnya. Nah, di sini juga di surat Al-Falaq itu juga lebih banyak dan lebih dominan fiil. Ya Rob sama ayat anak B berarti dia isim, Al-Falaq ada alif lam ada kasroh berarti dia isim. Ayat kedua syari dia kasroh berarti dia isim. Kemudian ayat ketiga syari sama ghasiqin. Nah, kalau ini tanwin Tanwin. berarti Isim. apa? Isim. Isim. Kemudian syari an-nafasati ada alif lam dan juga berarti dia masuk dalam kategori isim juga. Al-uqadi alif lam dan kasrah berarti dia juga isim. Ri juga kasrah, hasidin tanwin berarti dia juga isim. Nah, selebihnya kayak kata qul, a'udzu, nah itu sudah di surah An-Nas ayat 1. Itu adalah nomor mujarrad sulas dan dia dalam definisi mu'tal. A'udzu fi'il mujarrad sulasi dan dia fi'il mu'tal. Nah, khalaqa. Nah, khalaqa ini kita lihat dari susunan hurufnya dulu. Mazid atau mujarrad kan ada 3 huruf. Khalaqa. Berarti dia adalah mujarrad sulasi. Dan kalau kita lihat khalaqa ini dia nggak ada tambahan huruf, nggak ada juga huruf anita. Berarti dia domirnya huwa dan dia masuknya dalam kategori fi'il madhi. Berarti dari sisi susunan waktu dia madhi, dari keaslian huruf dia mujarrad. Kemudian kalau kita lihat dia nggak ada huruf alif, nggak ada huruf waw, nggak ada juga huruf ya. Berarti dia masuk dalam kategori fi'il sahih. Ya, berarti khalaqa ini fi'ilnya sahih, dia madhi dan juga mujarrad sulasi. Kemudian ayat ketiga, waqala. Ini sama dengan yang khalaqa, dia juga fi'il madhi dhamirnya huwa. Kemudian kalau kita lihat
apakah dia huruf apa ada dari sisi keaslian hurufnya atau mujarad. Nah, ini kan huruf dia berarti masuknya ke mujarad sulasi. Sulasi. Nah, kalau kita lihat dari kenormalan fiilnya nih, waqaba. Di sini ada waw. Nah, di mana waw itu kan salah satu tanda fiil mu'tal, fiil yang nggak normal. Bisa waw, bisa alif atau ya. Berarti waqaba ini karena ada salah satu huruf mu'talnya, maka waqaba ini masuknya ke fiil mu'tal, fiil yang nggak normal. Jadi waqaba fiil madhi, kemudian mujasi, dan dia fiil mu'tal. Hotel. Kemudian ada satu lagi di ayat terakhir, ayat kelima, hasada. Hasada. Nah, hasada ini sama kayak khalaq. Dia sama fiil madhi, Mati. kemudian juga karena jumlahnya 3 huruf berarti dia mujarad, dan karena tidak ada huruf alif atau waw atau ya, maka dia fiil sahih. Sofi. Nah, seperti itu. Jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, udah ya, kita lanjut. Nah, di surat yang berikutnya, Al-Ikhlasnya. Di sini juga sama. Isimnya cukup banyak. Kayak lafaz Allah, lafzul jalalah, itu adalah isim, ada alif lam. Ahadun, nah ada tanwin, berarti dia isim. Kemudian Allahu udah, as-somadu, nah ada alif lam, berarti dia isim. Kemudian ayat ketiga nggak ada isim. Nah, ayat keempat, kufuwan, ada tanwin, ahadun. Juga sama, ada tanwin. Berarti kufuwan dan ahadun adalah isim. Sim. Nah, tersisa kul, kalau kul tadi sudah kita bahas. Kemudian yalid dan yulad dan yakun. Nah, kita lihat dulu yang ayat ketiganya, yalid. Nah, yalid ini kan ada huruf anita ya di depannya. Di depannya dia ada huruf anita, ada huruf ya. Berarti dia fiil mudhari. Nah, kalau kita ingin menjadikan yalid ini fiil madhi, untuk kita hitung dulu gitu hurufnya, ada berapa, apakah dia masuk fiil mazid atau mujarrad, kan kita harus hapus dulu huruf anitanya. Jadi. Nah, yalid ini ada huruf ya atau huruf anita di depan, kita hapus, berarti tersisa huruf lam dan dal aja. Cuman ada huruf nih. Nah, kalau ternyata ketika kita hapus ini totalnya cuman ada 2 huruf, berarti ada huruf lain yang dihapus. Nah, huruf yang dihapus ini adalah huruf mu'talnya. Berarti yalid ini masuknya dalam kategori fi'il mu'tal. Karena ada huruf yang dihapus. Bisa jadi waw yang dihapus, bisa jadi alif yang dihapus, bisa jadi ya yang dihapus. Intinya kalau kita berbicara fi'il mu'tal, yang itu nggak akan jauh dari 3 huruf itu. Bisa alif, bisa waw, bisa ya. Ya. Nah, karena dihapusnya cuma 1, berarti kan totalnya ada 3 huruf nih. Jadi. Nah, berarti yalid ini fiilnya fiil mudhari. Kalau dilihat dari sisi waktu, kemudian dari keaslian huruf, dia dilihat berarti dia fiil mujarrad, 3 huruf, fiil mujarrad sulasi karena cuma ada 3, dan dia fiil mu'tal karena fiil huruf mu'talnya dihapus. Kemudian di ayat ketiga. Nah, di ayat ketiga ini juga sama, ada huruf anita di depannya. Berarti dia fiil mudhari. Nah, kalau kita hapus ya-nya, nah tersisa 3 huruf nih. Waw, lam, dan dal. Nah, karena udah ada 3 huruf, berarti dia masuknya ke fiil mujarrad sulasi. Kemudian, kalau kita lihat dari kenormalan fiilnya, dia fiil normal atau enggak, di sini kan ada huruf waw. Nah, di mana waw itu ciri-ciri fiil mu'tal.
ada waw atau alif atau ya. Nah, kalau ada ketiga ini atau salah satunya, berarti dia masuknya ke mu'tal. Seperti itu. Berarti yulad ini kalau dilihat dari sisi waktu dia fiil mudhari. Kalau dilihat dari keterangan eh, mazid atau mujarrodnya, keaslian hurufnya dia fiil mujarrad karena cuma 3. Kalau dilihat dari kenormalan hurufnya karena ada waw, dia bukan fiil sahih tapi fiil mu'tal. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi di kata yakun. Nah, yakun juga sama dengan yalid, juga sama dengan yulad. Dia sama-sama ada huruf anita. Nah, ya di sini kan berarti menunjukkan bahwa ya yakun ini adalah fiil mudhari. Berarti dari sisi keterangan waktu, yakun ini masuknya ke fiil mudhari. Kemudian kalau kita hapus nih huruf anitanya, kan cuma tersisa 2. Ada kaf, ada nun. Nah, kalau tersisa 2 seperti ini, berarti ada satu yang huruf yang dihapus. Nah, huruf satu yang dihapus itu selalu ke huruf mu'tal. Baik alif atau ya atau waw. Selalu antara 3 itu. Nah, kalau kita masukkan salah satunya kan berarti ada 3 huruf ya. Berarti yakun ini masuknya ke fiil mujarrad sulasi. Berarti mujarrad sulasi, kemudian mudhari, dan dia juga mu'tal. Karena cuman dua huruf ketika dihapus ininya. Ketika dihapus dia huruf anitanya. Nah, jadi di surat Al-Ikhlas ini nggak ada fiil sahih. Semuanya fiil mu'tal. Qul itu fiil mu'tal. Yalid itu juga fiil mu'tal. Yulad itu juga fiil mu'tal. Yakun juga sama. Fiil mu'tal. Kita dulu ke surat Al-Lahab. Nah, di surat Al-Lahab yang tabbat siyada, dan Al-Lahab ini coba lihat. Dari ayat 1 yang tabbat. Kira-kira nih, kalau kita alihkan ke kolom fi'il madi dan fi'il mudhari yang sesuai dengan domirnya, domir apa yang di belakangnya ada tak sukun? Iya, Iya, Hiya, ya. Fi'il madi atau mudhari? Madi. Nah, iya betul. Berarti tabbat ini dia fi'il madi, domirnya hiya. Nah, kalau kita hilangkan domirnya nih, berarti taknya ya kita hilangkan. Kan berarti jadinya tabba. Nah, kira-kira ini fi'il mu'tal atau sahih? Sohih. Sohi. Karena Kenapa tuh? nggak ada huruf waw alif ya. Iya. Sahih. Iya, tapi kayak 2 huruf nih. Itu ada tasydidnya Ada mbaknya tasydid. Ustadz. Nah, iya betul. Jadi tasydidnya dihitung. Jadi tabat nih. Taknya kan kita hilangkan. Domirnya kita kembalikan ke domir huwa, berarti jadi tabba. Nah, walaupun secara zahirnya kayak ada 2 huruf, tapi ba itu tasydid itu menunjukkan 2 huruf. Jadinya ada ta dan ada 2 ba. Maka tabat ini adalah kalau kita lihat dari keterangan waktu dia fi'il madhi, kita lihat dari keaslian huruf dia mujarrad sulasi karena cuma 3, dan kalau kita lihat dari kenormalan huruf dia masuknya dalam kategori fi'il sahih, bukan mu'tal. Nah, kemudian yada. Nah, yada di sini itu adalah isim, bukan fi'il. Yada di sini adalah isim bukan fi'il. Abi juga sama, dia juga isim. Lahabin itu juga sama, dia ada isim. Kalau lahabin itu jelas ada tandanya. Cuman kalau yada dan abi kita belum belajar tanda kenapa dia jadi isim di situ. Tapi yada dan abi itu adalah isim. Kemudian di akhir ayatnya watabba. Nah, tabba ini sama dengan ayat yang di awal ayat ya. Kalau di awal ayat itu pakai dhamir hiya, kalau di akhir ayat tabba itu pakai dhamir huwa.
Nah, kemudian di ayat kedua itu fiilnya ada di akhir ayatnya, kasabah. Kasabah. Jadi kalau agna di ayat kedua itu bukan fiil. Agna di ayat kedua bukan fiil. Kenapa bukan fiil? Karena kita lihat itu kan. Nah, ini panjang. Walaupun ada hamzah, dia nggak akan bisa masuk ke sini, nggak bisa masuk af'ala. Nah, kalau udah beda. Af'ala, fathah, sukun, fathah, fathah, agna, fathah, sukun, fathah. Kemudian di sini kan panjang. Panjang itu harus alif. Alif itu kan harus agna. Cocok, berarti agna ini bukan fiil, melainkan isim. Semua yang di depannya hamzah itu pasti fiil. Nah, kasa. Nah, kalau kita lihat kasabah, ada 3 huruf di sini. Ada kaf, ada sin, dan ada juga ba. Kalau kita lihat dari keterangan waktu kan dia fi'il madhi. Dan kalau kita lihat dari keaslian huruf, karena ada 3, dia fi'ilnya mujarrad. Dan kalau kita lihat dari fi'il normal atau enggaknya, dia sahih. Karena tidak ada huruf mu'talnya, tidak ada alif, tidak ada dan juga tidak ada iya. Dia normal gitu. Nah, kemudian di ayat eh, ke- ayat ketiga, Ustaz putus-putus Putus-putus, suaranya. Ustaz. oh, sekarang gimana? Ya, kadang-kadang lah jelas, nanti Bagus. putus-putus lagi gitu. Iya. Kayak tadi di ayat 2 itu neranginnya Iya, Ustaz betul. putus-putus. Agna Yang itu dia yang putus yang ya, agna. yang agak, Nah, ini Iya. sekarang aja masih putus-putus Ustaz. oh ya, tuh.
Sekarang gimana suaranya? Lebih jelas ya? Ya, Jelas Ustadz. Oke, tadi yang agna ya? Ya. Oke, yang agna, ini kalau kita lihat, kan ada hamzah di depannya. Agna. Nah, kalau kita bandingkan fi'il yang satu huruf, dia nggak sama bentukannya. Kenapa? Karena af'ala itu kan hamzah, fa, ain, dan lam. Dan kalau kita lihat susunan harokatnya, fathah, sukun, fathah, fathah. Af'ala. Nah, sedangkan agna ini, susunan harokatnya, fathah, sukun, fathah, sukun. Agna. Naknya kan panjang. Kalau nak panjang, berarti dia pakai huruf mad. Huruf mad itu selalu sukun. Selalu dalam kondisi sukun. Berarti cuman fathah, sukun, fathah, fathah. Ya, jadi nggak cocok. Jadi nggak setiap yang di depannya ada hamzah, pasti dia itu adalah fiil. Tidak setiap yang depannya hamzah, pasti adalah fiil. Seperti itu. Jelas itu? Jelas Ustadz. Oke. Nah, kita masuk ke ayat nomor ketiga. Nah, di ayat ketiga, naron itu bukan fiil, zatalahabin juga bukan fiil. Jadi yang ada fiil cuma satu nih di ayat ketiga, yaitu sayasla. Tapi sinnya kita hapus. Sinnya ini nggak menunjukkan fiil, dia itu huruf. Huruf yang menyatu dengan fiil. Jadi yasla. Ada yasla. Nah, yasla di depannya kan ada huruf ya. Di depannya itu ada huruf ya. Nah, berarti kalau ada huruf anita, maka dia adalah fiil mudhari. Kalau ada huruf anita berarti dia fiil mudhari. Nah, kalau kita hilangkan atau kita hapus fiil mudhari'nya, kan jadi tersisa shad, lam, dan alif. Nah, yang bentukan kayak ya itu adalah alif. Mohon maaf. Nah, yang yasla, nah setelah lam itu kan kayak ada bentukan ya ya. Tapi itu bukan ya, itu namanya alif bengkok. Jadi tersisa shad, lam, dan alif bengkok. Nah, berarti kan di sini itu di akhirnya ada salah satu huruf mu'tal. Maka yasla ini dia fiilnya mudhari, dan kalau kita lihat setelah dihapus ya-nya kan ada tiga huruf nih, shad, lam, alif. Ada tiga berarti dia fiil mujarrad, dan dia fiil mu'tal karena ada salah satu huruf alif, waw, dan ya. Dan di sini ada alifnya. Kemudian di ayat keempat, ini nggak ada fiil sama sekali. Semuanya isim. Begitupun di ayat kelima, tidak ada fiil, semuanya isim. Nah, jelas Ibu-Ibu? Mulai terbayang lebih jelas untuk fiil mu'tal dan sahih? Insya Allah Ustadz. Insya Allah. Bu Nur, jelas? ya, Oke. Bu Sri, jelas? Ya, insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu. Fiil, sahih, dan fiil mu'tal. Jadinya nantinya, fiil itu bisa dilihat kalau dari sisi keterangan waktu, dia masuknya ke fiil madhi, atau mudhari, atau amr. Nah, ini kalau dilihat dari sisi waktu. Madhi, mudhari, atau amr. Kalau dilihat dari keaslian huruf, ada huruf asli nggak? Ada huruf tambahan nggak? Berarti nanti dia masuknya ke mujarrad Jarot. dan mazid. Mujarrad dan mazid. Kalau dilihat dari keaslian huruf. Karena kan mujarrad itu hurufnya asli semua. Bisa 3, bisa 4. Kalau mazid, nah berarti ada tambahan huruf nih. Ada huruf yang nggak aslinya.
Nah, kalau kita lihat dari kenormalan huruf, dari kenormalan fiil, berarti dia nanti masuk ke kategori sahih dan mu'tal. Nah, praktiknya kayak yang tadi. Sahih dan mu'tal. Kalau ada alif atau waw atau ya, nah berarti dia itu adalah fiil mu'tal. Nah, coba kita lihat ya di surat An-Nasr surat yang di atasnya. Nah, saya tandai dulu yang bukan fiil. Nah, dia satu iz bukan fiil. Nasru itu juga bukan fiil, Allahi juga bukan fiil, wal fathu itu juga bukan fiil. Nah, yang fiil adalah Ya, nah, kira-kira itu fiilnya kalau dilihat dari sisi keterangan waktu dulu, dia apa? Kalau dari sisi keterangan waktu, ja, madi, atau amat? Madi. Madi. Ya, Fi'il madi. madi. Ja itu fiil madi. Karena nggak ada huruf ini, bukan fiil mudhari. Di belakang hamzahnya juga nggak ada kalau tambahan kayak kan berarti di ada domir yang lain nih, domirnya hiya. Nah, di sini nggak ada tambahan apapun. Berarti jaa kalau dilihat di susunan kalau dilihat di dia masuknya ke maldi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari huruf Susunan. aslinya, mujarrad maldi, Mujarot. Mujarad. mujarad. ada berapa huruf? 3. 3. Ja, Jim, Nah, wa. ya alif, seperti itu. hamzah. Jim, alif, hamzah Hamzah. ya. Nah, berarti jaa ini maldi dari keterangan waktu muji dari sisi keaslian huruf. Nah, kalau normal huruf so, Mu'tal, Ustaz. Mu'tal, ada huruf alifnya. iya, mu'tal. Karena dia ada alifnya. Jadi jaa ini kalau dilihat dari keterangan waktu, dia fiil madhi. Kalau dilihat dari keaslian huruf, dia fiil mujarrad. Dan kalau dilihat dari normalan hurufnya, dia mu'tal karena ada alif. Nah, kemudian di ayat kedua, ini yang jadi fiil cuma dua nih. Ro'aita dan yadkhuluna. Ada ro'aita dan yadkhuluna. Nah, kita masuk ke yadkhuluna dulu. Nah, di yadkhuluna, ini kira-kira dia masuk dalam jenis apa nih? Keterangan waktunya. Madhi, mudhari, atau amr? Mudhari. 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 Domirnya apa nih kalau mudhari? Hum. Hum. Nah, ya, Ada domirnya hum. jamak. Ada waw dan nun di belakangnya. Ya. Berarti dari keterangan waktu, yadkhuluna ini adalah fiil mudhari. Nah, kalau kita lihat dari sisi keaslian huruf. Mujarad, sulasi. 3 huruf. Nah, Dahola. apa bisa mujarrad tulis? Kita hapus huruf anitanya ya, Ya-nya. Ya-nya. dan kita hapus Sama waw dan nunnya. oh, nun, ya. Ya, hapus waw dan nunnya kan jadi tersisa dal, kho dan lam. 6, ya. Dahola. Ya kan? Iya, dakhola. Dal, kho dan lam, dakhola. Kan ada 3, berarti Ya. dia mujarrad. Mujarot 3 huruf. Mujarad. Sulasi, Ustaz, ya. Nah, dari sisi iya sulasi, mujarrad sulasi. Nah, dari kira-kira dia sahih atau mu'tal? Sahih. 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 Kenapa tuh? Nggak ada. Tidak ada Ada huruf alif, nggak ada ilahnya. waw, nggak ada ya. Nggak ada huruf. Nah, ya, seperti itu. Nah, sekarang yang ro'ita. Ya. Nah, ro'ita. Kita Aita. lihat dulu dari keterangan waktu nih. Dia masih Fi'il madi, mudhari, atau amar. fi'il Madi. madi. Yang di Fi'il belakangnya madi. ada Ta. Ada ta. Di belakangnya ada tak. Domir anta. Bilang ya, suara Ustaz ya.
yang di belakangnya ada ta yang fathah. Ya. Hmm. Hmm. Kalau yang tak sukun kan tadi di surat Al-Lahab itu fiil madhi domirnya hiya. Iya. Nah, kalau yang tak fathah nih. Anta. 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 Nah, ya anta. Domir fiil apa nih? Fi'il madhi. Madi. Nah, betul. Anta fiil madhi. Mm-mm. Berarti dari sisi keterangan waktu, ro'aita ini fiil madhi. Madi. Nah, Ya. kita lihat dari keaslian. Oh. Berarti kita hapus dulu taknya ya. Taknya kita hapus, karena itu domir. Berarti sisa ro, hamzah, dan ya. Iya. Nah, kira-kira dia mujarad atau mazid? Mujarad Ustaz. Nah, Mujarad, karena mujarad. 3 huruf. 3 huruf. Nah, sekarang dilihat dari keaslian hurufnya. Kira-kira sahih atau mu'tal? Muktal. Muktal. Ada. Muktal. Ro'ai. Ada iya. Ada. Mu'tal. Mu'tal ada alif bengkok. Ada alif. Ada ya. Ya. Ada Kan ro'ai. Ya, dia sahih atau mu'tal? Mu'tal. Nah, mu'tal karena ada ya di situ. daya. Nah, jadi di ayat pertama ja'a dia mu'tal karena ada alif. Di ayat kedua dia mu'tal karena ada ya, ro'aita. Nah, kemudian di ayat terakhir, ayat ketiga, ini cuma ada 3 fiil. Pertama fasabbih, kemudian dia wastaghfir, dan kana. Ada 3 fiil. Kita mulai dari kana dulu. Nah, kira-kira kana ini kalau dari keterangan waktu, madhi, mudhari, atau amr? Madi. Madi. Ya, madhi, karena nggak ada tambahan apapun. Kalau dari keaslian huruf, dia sahih atau, dia mujarad atau mazid? Mujarad sulasi. Mujarad. Mujarad Mujarad. sulasi. Yang kana, mujarad atau mazid? Mujarad. Mujarad. Ka alif nun. Ketika Kaf huruf. alif nun. Ustaz Kaf, suaranya. alif, nun. Ya. Ya, mujarad atau mazid? Mujarad. Mujarad Ustaz. Mujarad. Ya, Karena mujarad. sulasi 3 huruf Karena asli. 3 huruf. Kalau dari kenormalan huruf, sahih atau mu'tal? Mu'tal. Karena ada apa? Alif di tengahnya. Nah, iya betul. Karena ada alif. Nah, kemudian yang fasabbih. Nah, fa-nya kita hilangkan dulu karena dia sama dengan ayat ketiga di surat Al-Lahab, temannya fi'il. Jadi cuma ada sabbih. Nah, sabbih. Kira-kira dia madhi, mudhari, atau amar nih? Wasabih. Madi. Nah, bukan Sabbih. madhi. Amr. Sabih. Amr, iya. Oh iya. Maka. Amr. Kalau di belakangnya sukun, itu amr. Iya Ustaz. Nah, berarti fasabbih, sabbih ini kalau dari dia fi'il amr. Nah, dari sisi keaslian huruf. Ya. Mujarad. Mujarad 3 huruf. Enggak, 4 huruf nih ada tasdid. tanwin. Sabih. Sabaha. Sababaha. Hilang terus ya suaranya di saya. Dari kata sabaha. Sababaha. Sababaha. Oh, pakai Mbaknya kan Ada ada tasdid ya, ada Ada tasdidnya tasdid. ya. Oh Empat iya. Iya, huruf. ada tasydid. Oh, Tasydidnya tetap terhitung. Berarti 4 huruf. ini kayaknya yang 4 mulanya huruf. fa'ala ya Ustadz ya. Iya, yang fa'ala. Berarti Yang bab fi'il mazid satu fi'il yang pertama tuh. Mujarad 4 huruf, bukan? enggak Bukan mujarad Majid. 4 huruf. Majid tapi Oh, satu Mazid huruf. 1 huruf kan ada yang Iya. fa'ala, tasydid. Oh iya. Ya, berarti majid. Ketemu nggak benar? Ya, fa-nya tapi kan nggak kepake fa-nya. Sabbah. Dari sin, Fatnya. dihitungnya dari sin. Ya, sabbaha. Iya, sabbaha. Dia masuknya ke rumus fa'ala. Oh,
Jelas benar? Ya, Nah, berarti dia fiil mazid. Majid. mazid Satu huruf. satu. Majid satu Iya, huruf. mazid satu fa'ala. Kemudian itu Nah, kemudian kalau dilihat dari kenormalan hurufnya nih, sahih atau mu'tal? sohi. Ya, sahih, karena nggak ada Sahih. huruf Nggak alif, ada waw, atau huruf. ya. Nah, kemudian satu lagi, wastaghfir. Nah, kita hilangkan wawunya dan kita hilangkan hu di akhirnya. Berarti istaghfir. Is. Nah, kira-kira di sini kalau dari keterangan waktu nih, madi mudhari atau amr? Madi Ustadz. Nah, lihat ro-nya sukun. Amr. Oh, berarti Amr. Sorry. Iya, dia masih Iya. amr. Amr. Fiil Amr. Kalau Wastaghfir. madi istaghfaro, ro-nya fathah. Iya Ustadz. Fiil Amr. Berarti dia istaghfir ini fiil amr. Kemudian kalau kita lihat dari keaslian huruf, mazid atau mujarrad nih? Mazid. Majid. Mazid, ya betul. Ini mazidnya 3 huruf ya. Yang di Iya. depannya ada alif, sin, dan ta. Sin dan Iya. seterusnya. Ya, istaf'ala. Kemudian kalau dilihat dari kesohihannya, dia kenormalannya, dia fiil sahih atau mu'tal? Sohih. Tidak ada huruf itu. Alif. Nah, ya betul. Dia Gofaro. sahih. Sahih. Dari kata gofaro ya. Masya Allah, betul benar. Gofaro. Tinggal kita hilangkan aja si huruf alif, huruf hamzah wasal, sin dan ta-nya, maka jadi gofaro. Iya. Iya. Nah, berarti istaghfir ini adalah fi'il amar, Amr. kemudian mazid, Majid. Masih dan 3 dia huruf. Sahih. sahih. Nah, ya seperti itu. Jadi yang ada di surat An-Nasr ini yang fi'il mu'talnya cuma ja'a dan ro'aita dan juga kana. Ada 3. Kemudian yang fi'il sahihnya juga ada 3, yadkhuluna, fasabbih, dan wastaghfir. Seperti itu. Iya. Sudah mulai lebih jelas ya tergambarnya? Ya, sidik-sidik. Sidik-sidik. Ya, alhamdulillah. Intinya kalau misalnya alif, ya, atau, nah itu udah berarti mu'tal ya, nggak normal. Kalau nggak ada, sahih. Dan kalau amar, biasanya ujung Akhirnya nih. sukun. Iya, sabbih sun. Istaghfir. Ya, saya. Kalau fi'il madhi, ujungnya selalu fathah. Oh, ya. Kalau fi'il madhi, ujungnya selalu fathah. Di belakangnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak, untuk bahan latihan nih, kita Oke. latihan di Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un dan Al-Kautsar, carinya kayak yang tadi. Dilihat dari keterangan waktunya apa, dilihat dari keaslian hurufnya apa, dan dari kenormalan hurufnya apa. Al-Ma'un dan Diuraikan ya. Al-Kautsar. Iya, diuraikan. Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Oke, ada yang ingin dulu? Alhamdulillah nggak ada ya, Masya Allah. Tinggal perbanyak praktek nih. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, oh iya, kita Ibu-ibu